Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama dari Injil Lukas. Nah, yang saya ambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu, dari perikop ini saya memberikan satu judul, beritakanlah kabar baik. Amin. Beritakanlah kabar baik. Kinten-kinten panjenengan sedaya nggih nak nampi wartos menerima kabar. Kabar itu seneng, kinten-kinten manah panjenengan pripun? Derek seneng nggih? Mesti bunga-bunga dan berkata haleluya, puji Tuhan, ngeten nggih. Tetapi sebaliknya jika kabar itu tidak baik, kita apakah kita bisa mengatakan haleluya puji Tuhan? Paling-paling mengatakan, duh Gusti kok mekaten terus kabare, ngeten nggih. Keadaannya kok ngeten terus, ngeten nggih. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari para gembala dari Injil Lukas ini. Nggih. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi perikop yang saya ambil, saya garis bawahi adalah dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya tertarik dengan dua ayat ini, Bapak Ibu. Ya, saya akan membacakan ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk seluruh bangsa. Ingat, kesukaan besar, bukan kesusahan, bukan duka cita, tetapi sukacita, kesukaan. Bukan cuma hanya kesukaan yang sedang-sedang saja, bukan cuma hanya kesukaan yang sementara, bukan cuma hanya kesukaan untuk satu bangsa, untuk satu suku, tetapi di sini jelas dikatakan bahwa malaikat itu berkata kepada gembala-gembala bahwa aku memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Amin. Termasuk kita. Apa kesukaannya? Di ayat ke-11 jelas sekali bahwa hari ini, ya, yang perlu kita garis bawahi adalah hari ini telah lahir bagimu apa Bapak Ibu? Juru selamat. Amin. Ingat, ada poin-poin di sini. Yang pertama, bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Yaitu apa? Kristus dan Tuhan di kota Daud. Yuk, di ayat yang ke-11 ini, ya. Nah, jelas sekali bahwa malaikat berkata kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tidak ada yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang juru selamat, jelas sekali bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kalau boleh saya akan membacakan, ya. Yohanes berapa? 14 ayat 6. Nah, ini kadang-kadang guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu hafal dengan ayat ini ya. Nah, dan mungkin ini ayat favorit panjenengan. Ayat 16. Ayat 6 ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, siapa yang berkata? Yesus. Ya. Kalau tadi di Lukas yang berkata adalah malaikat. Ya, memberitakan, mengiklarkan, memberikan statement, ya, memberikan pengumuman bahwa telah lahir juru selamat. Amin. Ya, malaikat sendiri yang mengatakan, yang mengiklarkan dan disaksikan oleh para gembala-gembala. Saya percaya bukan cuma hanya 1-2 gembala, tetapi di situ banyak gembala. Ya, dan itu menjadi satu kesaksian yang sangat sah. Amin. Ya, kalau di pengadilan kesaksian satu orang dianggap sah pembuatan Bapak Ibu. Pembuatan. Minimal di pengadilan itu harus ada 2 kesaksian dan itu dianggap kesaksian itu sah. Sama. Ya, malaikat memberitakan, mengiklarkan, memberikan statement
Disaksikan bukan cuma 1-2 gembala, tetapi banyak gembala. Dan kesaksian itu adalah benar. Dan kesaksian itu adalah sah. Amin. Nah, itu. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Siapa, Bapak Ibu? Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Nah, lebih jelasnya lagi di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain kepada Dia. Ya, ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tadi juru selamat jelas bahwa juru selamat kita adalah siapa? Yesus Kristus. Tidak ada orang lain di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain kepada Dia. Amin. Saya belum pernah mendengar ya, yang berani berkata dalam kitab sucinya seperti itu. Ngeten. Dan kita patut bersyukur punya Yesus, Bapak Ibu. Ya, mau orang lain menganggap Dia sebagai apa, iman kita tetap Yesus adalah Tuhan. Kekristenan, iman Kristenan bukan manusia dijadikan Tuhan, mboten Bapak Ibu. Tetapi iman kekristenan bahwa Tuhan telah turun jadi manusia. Beda loh ya. Ya. Kita tidak pernah mentuhankan manusia atau manusia dijadikan Tuhan, mboten. Tetapi iman kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang telah turun ke dunia jadi manusia. Jadi, Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang jadi Tuhan. Beda nggih? Itu. Nah, baik Bapak Ibu. Berikutnya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Pertama, Kristus. Ya, juru selamat. Yaitu apa? Kristus. Ya, Kristus itu kalau artinya adalah orang yang diurapi. Nih, leres gitu saya. Nah, orang yang diurapi. Saya takut kan. Soalnya berhubungan dengan teologi ada yang pakarnya. Ya. Nah, orang yang diurapi. Mari yuk kita baca di Lukas 4. Ya, Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Lukas pasal 4 Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Lukas pasal 4 ayat 17 sampai dengan 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Kanya kabesarung ya. Yang membaca siapa? Yang membaca Yesus Kristus. Yang membaca Tuhan Yesus. Ya. Pada saat dia berada di tempat ibadah, ya, di sinagog. Ya. Nah, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Yang luar biasa di ayat 21 ini Bapak Ibu. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nas bahwa Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku, sudah tergenapi oleh Yesus Kristus. Karena apa? Dialah yang diurapi Tuhan. Amin. Dia yang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu. Yang berikutnya adalah Tuhan. Jadi
Jadi luar biasa ya. Malaikat menyampaikan ada 3 hal. 1, juru selamat. 2, Kristus. 3, siapa? Tuhan. Bahwa jelas di Lukas tadi diiklarkan oleh malaikat. Ya, dilantik atau diiklarkan, diumumkan tanpa harus kita membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Gitu kan? Sama, misalkan presiden dipilih, Presiden Jokowi jadi presiden, dilantik, diiklarkan, diumumkan. Apakah perlu Jokowi? Aku presiden? Kan enggak toh? Karena orang lain sudah tahu, oh dia presiden. Dunia orang tak tahu, oh dia presiden Republik Indonesia. Sama pada saat malaikat sudah mengatakan dia juru selamat, Kristus dan Tuhan. Semua orang tahu. Tapi kan tidak perlu diiklarkan. Nah, orang itu tanya, kalau memang di Alkitab panjenengan ada Tuhan. Yesus menyebut Tuhan. Aku bertobat, Mas. Saya ikut Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini ilmu agamanya tinggi. Tapi dia care gitu, mau terbuka. Ya. Nah, dan jawabannya ada di Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Baca yuk. Benar enggak Yesus Tuhan? Oke? Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau perikop judulnya itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Nah, saya akan membacakan dari ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Siapa yang berkata? Yesus. Kepada siapa? Para murid-muridnya. Dan ada pengikutnya. Kalau muridnya 12 jelas. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan apa Bapak Ibu? Tuhan. Di ayat ini jelas bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku yang membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang berkata di sini? Yesus sendiri. Seandainya malam hari itu saya katakan sama teman saya, ayo belajar bareng-bareng, gitu kan? Tak bukakan ayat ini, mungkin Tuhan sudah pilih dia jadi anaknya. Amin Bapak Ibu. Ya, nah itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah dunia ini. Bahwa pilihan kita tidak salah. Amin. Ya, itu. Bahwa pilihan kita tepat. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat, guru. Mau orang lain menafsirkan apa, iman kita tetap tidak berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon para gembala-gembala itu pada saat dia mendengar berita dari malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ayat 15 dan ayat 16 dia pergi Bapak Ibu. Ya. Pergi apa? Benar nggak berita itu? Dia dapat berita, senang, kabar, gitu kan? Akhirnya dia pergi. Ya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh malaikat pada saat dia menerima kabar sukacita itu. Dia pergi. Ya. Melihat benar tidak yang dikatakan oleh para malaikat. Ya, itu. Setelah itu ayat 17 dan 18, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, dia memberitakan kabar baik kepada siapa? Kepada keluarga Maria. Dia menceritakan persis apa yang dialaminya pada saat ketemu dengan para malaikat. Oke? Terus baru setelah itu, setelah menyaksikan benar-benar apa yang dilihat, dia kembali bersukacita. Ayat yang ke-20. Maka kembali gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Ada sukacita. Nah, bagaimana saya dan saudara pada saat kita sudah menerima kabar sukacita, pada saat kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, gitu kan? Apakah kita berani pergi? Beritakanlah kabar sukacita itu, dan kembalilah kamu dengan sukacita. Amin. Ya, itu Bapak Ibu. Sekali lagi, banyak orang ingin tahu iman kita. Banyak orang mempercayakan ya tentang iman kita, tetapi bagaimana kita menyampaikannya ke semua orang? Kabar berita sukacita itu bahwa Yesus adalah juru selamat, Kristus dan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bagaimana respon kita dalam menerima kabar baik? Apakah cuma hanya berhenti untuk diri kita sendiri? Atau kabar itu disampaikan ke semua orang? Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang saya ngomong sama teman-teman, bahwa memberitakan kabar baik sama Tuhan, untuk Tuhan itu mudah dan gampang. Ya, caranya bagaimana? Lewat wong jagong. Nah, saya percaya Bapak Ibu sering jagong, nggih napa mboten? Bapak Ibu sering cerita. Kadang-kadang cerita sampai ngalor ngidul, orang ngerti wayah. Tetapi dari jagong itu kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih tidak diselipkan tentang kabar sukacita? Itu loh. Kadang-kadang kalau ada teman datang gitu kan ke rumah tamu, kalau ada datang ke rumah kita ngobrol, pasti sedikit banyak saya akan singgung tentang kebenaran Tuhan. Gitu loh. Masalah itu bertobat atau tidak itu urusan nanti. Kan gitu. Nah, kesukaan yang harus kita beritakan kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama saatnya tuean itu kita ikut serta dalam menuai jiwa-jiwa. Ya, itu. Karena ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa lagi kalau bukan saya dan saudara? Ya, itu.